Selamat pagi seluruh pendengar RRI di mana saja Anda berada dan beraktivitas di pagi hari ini. Saya, Roy Pesa, kembali hadir di tengah ruang dengar Anda dalam program Dialog Forum Kawanua Pagi. Dan saat ini kami menggelar dialog di luar studio dan lebih tepatnya kami menggelar dialog di Jalan Roda. Pertama, Bapak Pendeta Ronald Lambe ST, Ketua DPD Komando Pasukan Kristus Kopassus Mission Sulawesi Utara, dan kemudian kedua Penatua Jemi Yohanes SE selaku Sekretaris Pria Kaum Bapak Pucuk Pimpinan KGPM. Dan untuk narasumber ketiga Bapak Abid Taklamingan yang adalah caleg DPD RI Sulawesi Utara, namun beliau masih dalam perjalanan. Nah, pendengar terkait dengan peran tokoh agama untuk mensukseskan pemilu 2024 ini, tentunya kita semua sepakat bahwa tempat-tempat ibadah untuk tidak dijadikan mimbar-mimbar politik untuk mendukung salah satu calon. Nah, tentunya itu menjadi harapan kita. Dan bagaimana tanggapan dari tokoh-tokoh agama yang ada di Sulawesi Utara? Untuk pertama kita ke Bapak Jemi Yohanes selaku Sekretaris Pria Kaum Bapak Pucuk Pimpinan KGPM. Selamat pagi Pak Jem. Selamat pagi Bung Roy. Oke, kalau untuk KGPM sendiri bagaimana Pak? Ya. Untuk menjaga netralitas dan juga tidak terlibat politik praktis di pemilu 2024 ini Pak, silakan. Ya, selamat pagi, Shalom untuk semua warga KGPM dan umat Kristiani serta warga masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dan di seluruh pelosok negeri ini. Sebagai warga KGPM tentunya kami sangat menginginkan dan mengharapkan agar pemilu 2024 ini tidak saja kita menggarap pada suatu kontestasi yang sukses, tetapi kita menginginkan agar pemilu 2024 ini berlangsung dengan aman, damai, dan tertib. Selaku tokoh masyarakat, tokoh agama, kami tentunya mengajak kepada semua umat beragama, ya khususnya warga KGPM, untuk kita saling mendoakan, ya. Kita saling mendoakan terutama pelaksanaan pemilu itu sendiri dan juga para caleg-caleg yang berlaga di pemilu 2024 ini, termasuk juga untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebab kalau pemilu itu berlangsung dengan aman, damai, tentram, tentunya ini suatu tanda bahwa kegiatan atau pelaksanaan kegiatan pembangunan ke depan akan berlangsung dengan baik dan menjadi harapan kita semua, baik umat beragama yang ada di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Sulawesi Utara, termasuk juga warga masyarakat yang semua kita mendambakan hal ini akan terjadi. Karena pemilu merupakan pesta demokrasi. Kalau berbicara pesta, berarti kita semua bergembira dengan adanya kegiatan pemilihan umum 2024 ini. Oke, kalau untuk KGPM sendiri, apakah sudah ada himbauan-himbauan yang dikeluarkan atau mungkin surat edaran untuk tidak terlibat politik praktis? Meskipun sebagai warga negara kan kita mempunyai hak untuk memberikan suara atau memilih. Iya, kebetulan memang tadi malam sudah ada surat pastoral. Sudah ada surat pastoral yang ditujukan kepada seluruh warga KGPM dimanapun berada. Mungkin saya bisa menyampaikan surat pastoral itu. Yang pertama, menyerukan kepada seluruh warga KGPM agar berperan secara aktif untuk ikut menyukseskan pelaksanaan pemilu
dengan memberikan hak suara, tidak golput. Dan itu himbauan kita kepada semua warga. Jangan sampai ada yang golput, serta mentaati semua peraturan perundang-undangan untuk memastikan pemilu tahun 2024 ini berlangsung secara damai. Yang kedua, mengajak kepada seluruh warga KGPM sekaligus sebagai warga negara yang baik menyalurkan hak politik berdasarkan hati nurani tanpa terpaksa atau dipaksa untuk demokrasi yang bermartabat. Dan yang ketiga adalah mendorong seluruh warga KGPM untuk bersikap dewasa, menghormati dan menghargai perbedaan pilihan politik, karena pada hakikatnya perbedaan itu adalah anugerah serta kekayaan bagi bangsa dan negara. Yang keempat, mengharapkan dan mendoakan para penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu serta aparat keamanan agar dikaruniai kekuatan, kesehatan dan kesanggupan untuk melaksanakan tugas dengan baik dan benar serta penuh rasa tanggung jawab dalam rangka pemilu yang sukses, aman dan damai serta kehidupan demokrasi yang lebih bermartabat. Dan yang terakhir, memohon kepada seluruh warga KGPM, seluruh sidang dalam ibadah hari Minggu besok ini tanggal 11 Februari 2014 dapat mendoakan dan mendoakan agar pelaksanaan pemilu berlangsung aman, damai dan tertib. Secara khusus dapat mendoakan seluruh warga KGPM termasuk para caleg, termasuk juga baik caleg DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, termasuk juga kepada DPD RI. Dan tentunya dalam pemilu ini juga kita akan menentukan pemimpin bangsa dan negara untuk 5 tahun ke depan. Dihimbau untuk mendoakan mereka semua tanpa terkecuali. Dihimbau untuk mendoakan agar mereka semua tetap sehat dan bersaing dengan baik pada pemilihan umum tahun 2024 ini. Ini surat pastoral yang sudah dikeluarkan untuk seluruh warga jemaat KGPM, baik yang ada di Sulawesi Utara maupun kita tahu bersama KGPM di seluruh Indonesia. Dan himbauan ini atau surat pastoral ini sudah disampaikan untuk dibacakan sekaligus didoakan pada ibadah hari Minggu tanggal 11 Februari 2024. Oke, pendengar, kita ke Pendeta Ronald Lambe ST. Nah, mungkin dari Pak Pendeta Ronald Lambe, bagaimana peran dari tokoh agama untuk mensukseskan pemilu 2024 ini, Pak? Silakan. Terima kasih, Pak. Jadi sebenarnya peran kami sebagai tokoh agama tidak memihak satu dua daripada pasangan calon legislatif, harus netral. Contohnya di Komando Pasukan Kristus Mission, ada beberapa anggota kami yang ikut di dalam legislatif. Tetapi kami selalu mengingatkan kepada mereka bahwa kita harus netral. Karena Komando Pasukan Kristus Mission itu tujuannya adalah melayani dan memberkati. Nah, tentunya di situ kita harus menampilkan bahwa Komando Pasukan Kristus itu dia tidak memihak siapapun yang mau menjadi calon yang ada. Yang paling pokok di sini adalah kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Karena memang kalau kita lihat Sulawesi Utara ini adalah daerah yang aman. Tetapi kita juga harus menjaga juga, karena kalau kita saling menjaga antara satu dengan yang lain, keutuhan rasa persaudaraan itu pasti akan terjaga. Paling pokok di sini adalah kita harus menghimbau bahwa jangan sampai kita sendiri jadi seringkali kan orang jadi berkelahi karena gara-gara kita mendukung pasangan yang ada. Tetapi itu yang harus kita hindari. Karena yang paling pokok di sini
kita sebagai tokoh agama harus netral, tidak memihak siapa yang kita calonkan. Tetapi justru kita harus mengingatkan kepada mereka bahwa ketika nanti di hari H nanti jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, karena lebih baik kita mencegah, kita sampaikan ke anggota-anggota yang ada, keluarga kita, teman-teman kita, agar supaya hal semacam itu harus kita hindari. Itu Pak mungkin. Oke, mungkin dengan adanya topik ini, apakah kita setuju untuk sepakat bahwa tempat ibadah itu bukan untuk tempat mimbar politik? Alangkah baiknya seperti itu Pak. Karena jangan sampai kalau kita jadikan politik, nantinya sudah bukan ibadah murni nanti. Justru itu sudah melenceng daripada tujuan daripada ibadah itu, tempat ibadah itu. Karena bahayanya kalau kita membiarkan hal semacam itu bisa terjadi perkelahian di dalamnya. Ada gesekan-gesekan. Iya, ada gesekan-gesekan kecil. Ya. Tadi Pak kita sudah membahas terkait dengan topik peran tokoh agama sukseskan pemilu 2024. Tadi kita sudah menekankan dari Pak Pendeta Ronald Lambe ST dan juga Pak Jamie Yohanes. Nah sekarang mungkin untuk dari tokoh agama Islam atau Muslim, ini apa mungkin yang bisa disampaikan terkait dengan peran tokoh agama untuk mensukseskan pemilu 2024 ini Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Para narasumber yang saya hormati, ada kawan saya ini, Pak Ronald Lambe dan Pak James, ya, serta MC atau moderator kita hari ini. Saya kira, minta maaf saya terlambat yang pertama. Yang kedua, tokoh itu kan ikutan masa. Jadi saya kira tokoh agama, tokoh masyarakat di dalam situasi seperti ini, karena pemilu ini kita tahu adalah pesta banyak orang, jadi ada potensi-potensi yang sangat mungkin kalau kita tidak kelola dengan bagus. Dan kalau tokoh agama tidak berperan untuk menjadi orang-orang yang bijaksana dan kemudian menduduhkan, bahkan memprovokasi keadaan, ini akan sangat berpotensi dan potensi-potensi konflik itu akan bisa saja terjadi. Nah makanya peran tokoh agama dan tokoh masyarakat menghadapi pesta demokrasi saya kira harus lebih wise, lebih tenang dan kemudian mengarahkan pengikutnya untuk supaya melihat bahwa ini adalah sebuah kelaziman demokrasi di Indonesia 5 tahun sekali, tidak bisa kita hindari, kita harus memilih dan kita harus berpartisipasi dan karena itu tokoh agama saya kira peran strategisnya untuk dapat mengarahkan para pendukungnya untuk menerima ini sebagai sebuah kelaziman konstitusi dan yang kedua tentu menghadapi pesta ini dengan riang gembira, tidak perlu ada, karena toh kita kan cuma memilih orang juga punya pilihan masing-masing, silakan saja dan kita tidak perlu juga terbelah. Yang kedua, menurut saya sebagai tokoh agama dan politisi sekaligus itu harus punya tanggung jawab moral. Jangan selalu isu-isu agama yang diangkat sebagai komoditi dalam isu-isu politik. Nah ini kan karena menjadi anggota DPR itu adalah wakil rakyat, menjadi anggota DPD misalnya itu adalah wakil daerah, menjadi presiden itu adalah eksekutif yang akan mengatur negara ini. Saya kira kita sudah lebih dewasa, kita sudah lama merdeka dan demokrasi ini sudah berulang-ulang, pemilu ini sudah berulang-ulang. Saya kira jangan lagi kita jadikan agama kemudian terminologi yang itu untuk kemudian membawa itu dalam memilih pada pemilu yang akan datang karena ini akan menyeret dan berpotensi kepada konflik.
Saya kira itu. Oke, Pak Abid, tadi saya sudah menanyakan kepada kedua narasumber, Pak Pendeta Ronald Lambe dan juga Penatua Jamie Yohanes, bahwa apakah mereka sepakat bahwa tempat ibadah itu bebas dari politik, atau dalam artian tidak ada dijadikan mimbar politik. Bagaimana kalau menurut Pak Abid? Kalau itu kan sebenarnya sudah diatur dalam konstitusi negara ini dan kemudian dalam peraturan-peraturan KPU, memang kita tidak bisa menggunakan tempat ibadah, tempat-tempat pemerintah untuk melakukan misalnya kampanye. Kampanye itu definisinya juga jelas, ya, mengajak orang, mempengaruhi orang untuk memilih orang tertentu. Saya kira mimbar-mimbar seperti itu harus steril. Makanya sebenarnya kalau saya dari perspektif Islam, misalnya itu disebut dakwah. Dakwah itu ada ruang-ruang sendiri, ada yang ruang privasi atau kemudian ada ruang yang semi privasi atau semi publik dan ada ruang publik. Nah, saya kira ini yang harus kita, karena kalau kita sudah ada dengan orang lain itu sudah semi publik, harusnya kita hindari. Tapi kalau dalam ruang-ruang terbatas ya kita bisa bicara misalnya hal-hal yang sifatnya internal. Tapi kalau sudah dengan orang lain, nah ini yang misalnya ceramah, kemudian khotbah Jumat, kan besok ini sebelum pemilu umat Islam akan ada Jumat, dia ada khotbah Jumat. Orang Kristen juga ada hari Ahad atau hari Minggu, dia ada ibadah Minggu, ya, dan kemudian dia ada khotbah, ya, pada hari Minggu. Saya kira ruang-ruang seperti itu adalah ruang-ruang publik atau semi publik yang saya kira konstitusi mengatur untuk kita tidak menggiring orang pada. Saya sepakat dan memang harus begitu karena dia kan punya ruang-ruang tersendiri. Terima kasih. Oke. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana nih, Pak? Niko di Minsel. Oke, silakan Pak Niko di Minsel. Ini topiknya tentang tokoh-tokoh agama ya. Ada kalanya tokoh-tokoh agama tidak sadar bahwa cara-cara mereka itu memecahkan jemaat. Karena ada juga para hamba Tuhan, para tokoh-tokoh agama pro pada satu partai. Ya, tanpa sadar mereka telah memecahkan jemaat. Nah sebenarnya peran dari tokoh agama itu, dia betul-betul kalau untuk pelayanan jangan masuk di politik kok. Biarkan gereja yang berpolitik, jangan kita politik itu masuk ke gereja. Kebanyakan kan sekarang kan gereja di jemaah itu terjadi pecah belah. Karena peran dari seorang hamba Tuhan, sobat pro atau satu orang di satu warna. Jadi setidaknya jemaat kan ada kecemburuan. Kita warna hitam, kita warna biru. Bagaimana Pak Pro pagi pada orang? Jadi sebenarnya para pelayan-pelayan ini kalau mau bilang netral sekarang ya sebenarnya setiap gereja itu memberi sanksi bahwa setiap pelayan tidak boleh masuk dalam politik, dia murni dalam pelayanan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin di belakang masih ada yang ingin bergabung. Halo. Halo, oke, kita ke Pak Jimmy dulu, Bapak Penatua Jimmy, terkait apa yang disampaikan tadi. Ya, mungkin beliau melihat bahwa justru ada juga hamba-hamba Tuhan, ya. Hamba Tuhan ini kan bukan saja pendeta, tetapi para penatua, diaken, khusus kita di kalangan gereja. Itu mungkin ada yang berperan untuk di situ, ya. Berperan, ya kalau kita mau lihat ini kok sebetulnya sasaran ke money politik. Ya, oleh karena itu saya selalu mengajak kepada jemaat agar jangan sampai kita tergiur dengan hal-hal itu. Ada yang mau mencari-cari hanya untuk itu. Kalau boleh ini pesta demokrasi. Pesta demokrasi, jangan demo money, ya. Istilahnya kalau enggak ada doi, orang bilang orang Sulawesi Utara, enggak mau pergi ke tempat-tempat pemungutan suara TPS. Nah ini yang parah kalau sampai ada yang sudah berpikir seperti itu dan akhirnya golput. Oleh karena itu kami dari pihak KGPM
itu yang tadi sudah mengeluarkan surat pastoral agar jangan sampai golput, toh. Jangan sampai golput. Datang, salurkan hak suara kita untuk menentukan, memilih siapa yang menjadi pilihan kita. Jadi ya ini, saya berharap agar ya janganlah ini tokoh-tokoh agama kita, para hamba-hamba Tuhan kita, ya jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, mohon maaf karena memang kebetulan saya selain sekretaris Priakom Bapak Pucuk Pimpinan KGPM di sidang atau di jemaat, saya ketua badan pimpinan sidang. Ya, ketua badan pimpinan sidang atau pimpinan jemaat. Nah, saya selalu mengajak jangan sampai gereja ini dijadikan mimbar politik. Itu buat saya sangat bertentangan sekali. Bertentangan dengan mungkin hati nurani saya, bertentangan dengan firman Tuhan. Oke. Ya, saya kira mungkin itu. Makasih. Kita akan menerima penelpon dulu yang sudah bergabung sebelum kita ke dua narasumber yang lain. Ya, halo. Halo, selamat pagi. Ya, dengan Bapak siapa di Dengan Pak mana? Sartono di Kombos. Bapak siapa? Pak Sartono di Kombos. Oke, silakan Pak Sartono. Terima kasih. Salam sejahtera kita semua. Salam sehat. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo budaya. Salam kebajikan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena ada narasumber kita untuk menghadapi situasi dan kondisi stabilitas nasional untuk menjaga keamanan dan kenyamanan, khususnya di pemilu 2024 ini. Mudah-mudahan Tuhan sama akan memberkati kita semua. Kita menuju ke topik. Kalau berbicara tentang untuk menjaga, kita kira Pak, ini mohon maaf ini caleg-caleg. Coba tolong kalau Pak orang di itu ada safari. Jadi nggak terlalu menyolok. Kalau mau nanti semua DP, ini kan istilah dong bilang acara tahunan, musiman, 5 tahun satu kali. Jadi kita kira kalau mau lakukan segala sesuatu amanah ibadah, kita kira bukan nanti semua DP saat-saat. Nah, itu apa kalau memang dia pribadi langsung, punya untuk dia dan Tuhan ya oke, tidak masalah. Tapi kalau ada unsur, itu yang bikin. Karena di masyarakat ini kota khususnya di negara Republik Indonesia dan khususnya di Manado ini semua ini masyarakat ini semua sepandai, bukan zaman dulu. Jadi ya itulah, mudah-mudahan tidak ada unsur-unsur seperti itu. Kalau dia ada ada niat baik apa semua itu, kita kira bukan nanti di saat-saat ada situasi dan kondisi seperti ini. Saya kira lakukan sebelum supaya tidak ada tangkapan negatif bagi masyarakat. Kita kira itu mudah-mudahan ke depan kita lagi di tahun 2024 ini mudah-mudahan kita cari pimpinan semua terserah dia mau model apa, dia mau warna apa dari hati nurani yang dalam. Apapun dia, agama apapun dia. Tapi kalau kita sudah pilih pasti itu berarti kita itu mendapatkan pimpinan yang betul-betul yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Terima kasih. Selamat pagi Merdeka. Oke, terima kasih buat Pak Sartono. Dan yang terakhir di belakang Pak Sartono untuk penelpon yang ketiga, kami masih memberikan kesempatan. Halo. Ya, halo. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Yoriko. Yuriko, silakan Ada Pak. di Kecamatan Eris Tondano. Oke, silakan Pak Yuriko. Oke, selamat pagi narasumber. Kalau saya melihat sekarang ini dengan caleg-calegnya, sebetulnya mereka ya baik karena sistem dan mekanisme kita itu mesti ada partai dan ada caleg yang dijalankan sekarang ini. Yaitu undang-undang yang sudah dibuat sekarang ini. Jadi kita tidak bisa menilai semua caleg juga itu tidak baik. Karena sistem yang berjalan ini tidak bisa lagi kita tunda. Kenapa? Karena kalau mau tunda ini mesti ada perubahan undang-undang dan sistem itu sendiri dengan mekanisme politik. Jadi kita harus
memberikan support kepada mereka, semua caleg, siapapun dia, karena perjalanan mekanisme politik di negara ini belum diubah. Nah, jadi dukung mereka. Yang penting kita jangan datang di tempat-tempat ibadah. Karena itu sama sekali tidak baik bagi perjalanan rohani kita atau iman kita. Karena iman itu bertolak belakang dengan kepercayaan kita masing-masing, ada 6 agama, bertolak belakang dengan partai politik atau politik itu sendiri. Jadi boleh kita bicara di luar tempat ibadah. Nah itu, jadi sekarang berikan support kepada mereka, semua caleg-caleg, supaya mereka dengan benar-benar apa yang mereka sampaikan menjadi satu program yang betul-betul merayat. Karena rakyat ini tertekan dengan ekonomi. Ini sangat sulit menjalankan hidup ini. Saya ini orang lapangan. Saya kemana-mana saya pergi. Di Jakarta, di mana Ambon, di mana. Itu keluhan mereka itu. Saya tanya, keluhan mereka ini ekonomi. Kadang ada 5-6 orang beri beras 1 liter. Itu yang saya lihat di lapangan. Jadi mohon dengan caleg-caleg sekarang, karena ini tidak bisa dirubah, mari kita rubah mindset kita. Kalau tidak bisa dirubah mekanisme sistem yang sudah dijalankan sekarang ini, tapi mari mindset kita, pikiran kita, sebagai calon legislatif itu kita ubah, karena kita sudah pasti finansial kita memiliki yang cukup. Dan satu luar dari topik juga ini, saya mau sampaikan semua tokoh agama, 6 agama yang menjadi satu kekuatan bagi negara ini, yang bisa menyatukan negara ini. Hiduplah toleransi dan amankan negara ini. Karena saya melihat di YouTube, di mana-mana berita sekarang sudah mengarah seperti 98. 98 saya ada di Jakarta. 96, 97, 98 saya ada di Jakarta. Jadi saya tahu persis sebagaimana penggerakan itu. Penggerakan itu sudah hari ini sudah menuju ke 98, seperti 98. Kenapa saya bilang begitu? Karena dilakukan mereka ini saat mau pemilu. Ini berbahaya bagi negara. Ini ada aktor. Terima kasih Pak Yuriko. Saya sudah memahami apa yang menjadi maksud Anda. Dan kami akan membuka pertanyaan terakhir dari audiens. Terima kasih yang kami hormati para narasumber. Saya mewakili warga Kota Manado dari Melalayang. Pertanyaan ini ditujukan juga kepada Bapak Abid sebagai salah satu calon senator Sulawesi Utara. Pertanyaan kami Pak, sebagai warga, kami kenal Pak Abid sebagai tokoh plural yang ada di Sulawesi Utara. Dan juga sebagai tokoh agama. Apabila Tuhan berkenan Pak, Bapak menduduki jabatan nanti sebagai senator di Senayan nanti. Kan di senator itu juga ada turun reses Pak. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari warga terkait dengan reses ini, bagaimana siasati Bapak untuk menjalankan amanah sebagai seorang senator yang ada Dapil Sulawesi Utara? Singkat dan jelas saja Pak. Terima kasih Pak Abid. Kepada 4 penanya, kami ucapkan terima kasih dan kita langsung dulu ke Pak Abid karena ada tadi yang bertanya langsung khusus untuk Pak Abid. Silakan Terima Pak kasih untuk pertama yang ini ya, yang offline dulu ya, yang hadir di sini. Terima kasih sudah memberikan pertanyaan dan ini ditujukan ke saya. Betul bahwa saya ini sementara mengikuti juga kontestasi pemilu untuk 2024 sebagai calon DPD RI. DPD ini kan adalah kamar lain dari legislatif selain DPR. Kalau DPR Dewan Perwakilan Rakyat, kalau saya Dewan Perwakilan Daerah. Saya walaupun seorang muslim, saya bukan berarti mewakili umat Islam. Saya mewakili daerah ini di mana rakyat di daerah ini itu multikultur, multi agama. Saya kira itu dulu yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, bahwa sebenarnya kita ini sebagai politikus atau katakanlah sebagai tokoh harus paham betul bahwa negara dengan agama ini sudah clear hubungannya. Di negara yang namanya Indonesia, agama inilah yang memberikan moral terhadap negara. Karena itu konsekuensi logis
negara memberikan perlindungan kepada agama-agama. Jadi agama dan negara ini adalah simbiosis mutualisme. Agama memberikan moral terhadap negara, negara memberikan perlindungan terhadap agama. Berapa dibayangkan kalau tidak ada agama, bagaimana? Biar mungkin 4 juta polisi kau turunkan, kalau agama tidak memberikan moral kepada, bukan cuma Islam ya, agama Kristen, agama yang lain-lain. Agama ini yang memberikan moral, karena itu menurut saya clear. Nah, kalau saya sebagai DPD nanti mudah-mudahan terpilih seperti harapan Bapak, maka saya akan proporsional. Saya sebagai wakil daerah, saya akan menyampaikan, memperjuangkan aspirasi dari daerah ini. Dan saya minta maaf, saya sadar bahwa saya memasuki DPD ini, saya ada program perjuangan. Cuma kalau saya jelaskan salah terlalu panjang. Saya mengerti tentang daerah ini, karena saya lahir dan besar di daerah ini. Saya juga adalah anak keturunan dari orang tua yang ada di daerah ini. Saya mengerti betul, afiliasi saya terhadap pencalonan ini tidak reflektif, tapi saya sadar. Apalagi saya ini sejak muda adalah aktivis dan pernah menjadi anggota DPR. Ini jaminan saya. Soal reses, reses itu adalah sebenarnya kembali ke dapil untuk menyerap aspirasi. Yang saya tahu DPD itu ada 4 kali reses dalam 1 tahun. Reses harus dibuat proporsional karena ada uang negara di situ. Jangan kita kemudian misalnya mengkamuflase atau mempolitisasi reses itu menjadi sesuatu yang akhirnya tidak reses. Misalnya ada, minta maaf, ada orang yang kemudian menggunakan, misalnya kumpul-kumpul orang begini, kalau kita tidak punya moral itu kita bisa bikin ini sebagai sebuah reses. Padahal tidak, reses itu harus dibuat secara tersendiri karena itu adalah uang negara yang ada di situ dan dia atur supaya betul-betul reses itu adalah penyerapan aspirasi masyarakat. Saya kira ini janji saya kepada teman-teman ya, kepada masyarakat Sulawesi Utara, kalau Anda percayakan saya, insya Allah ya, mudah-mudahan ya, Tuhan berkenan, maka saya akan menjadi seorang perwakilan Anda di DPD RI, tempat-tempat pengambilan keputusan untuk memperjuangkan apa yang Anda harapkan. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Yang soal tadi, saya sepakat dengan teman-teman bahwa berangkat dari pemahaman hubungan negara dengan agama, maka sebenarnya kita tidak boleh kemudian mendikotomi antara negara dengan agama. Karena ini 2 hal yang sungguh-sungguh sangat fundamental berada, bahwa kita butuh negara. Tapi bukan hanya negara yang kita butuh, kita juga butuh agama. Tapi jangan sampai aturan negara ini kemudian kita hadap-hadapkan dengan normatif atau dogma agama, ya, atau kita kemudian misalnya membalikkan bahwa kalau Anda menjadi seorang Muslim yang baik, maka Anda harus melawan konstitusi negara, atau seorang Kristen yang baik harus lawan konstitusi negara. Tapi kalau Anda menjadi warga negara yang baik, Anda harus melawan agama yang Anda anut. Nah, tidak begitu sebenarnya. Agama dan negara ini adalah 2 hal yang kita butuhkan. Agama mengatur kita, memberikan moral kepada kita, tapi negara memberikan konstitusi, aturan main bagaimana hidup sebagai warga negara. Saya kira itu, minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Oke, kita ke Pak Pendeta menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat tadi, Pak. Saya kutip di dalam kitab suci, di dalam kitab Ibrani 12 ayat 14 mengatakan begini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan seorang pun tidak bisa melihat Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, berarti baku-baku sayang, baku-baku baik, jaga torang pe hati, jaga torang pe akhlak, kalau Islam bilang akhlak. Nah, paling pokok di situ, kalau seorang beragama berarti seorang yang takut akan Tuhan. Hal-hal di luar daripada ajaran agama itu yang harus kita hindari. Sebab kalau kita kutip juga, saya ambil juga di dalam Roma 10 ayat 17, dikatakan begini, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi bukan cuma mau dengar firman, tetapi ada menghasilkan buah-buah kebaikan. Berarti kalau sebagai
umat Kristen berarti kita harus menjaga persatuan kesatuan. Torang ingat bahwa torang ini hidup di dunia ini bukan cuma satu agama Kristen saja. Ada agama Islam, ada agama Buddha, ada Hindu. Berarti torang harus jaga persatuan dan kesatuan. Yang perlu kita hindari adalah hal-hal yang terjadilah satu perpecahan. Kita harus jaga, jangan sampai Sulawesi Utara itu yang dikenal dengan kekeluargaan dan kegotong royongan justru dirusak oleh oknum-oknum tertentu. Nah, kami Komando Pasukan Kristus Mission di sini, di dalam Komando Pasukan Kristus Mission itu ada banyak pendeta juga. Bukan cuma dari Protestan, ada dari Katolik, ada juga Kristen Ortodoks. Nah, di situ kami menyampaikan kepada anggota-anggota lain bahwa torang harus netral. Justru torang harus jaga persatuan dan kesatuan. Nah, sehingga lebih enak kalau torang bilang hidup damai. Torang saling menjaga antara satu dengan yang lain. Ingat, hati-hati, jangan sampai tokoh agama itu meresahkan di tengah-tengah masyarakat. Harusnya tokoh agama itu harus menjadi contoh, menjadi cermin jiwa. Nah, sehingga ketika kita menyampaikan satu kebaikan, orang bilang, aduh luar biasa ini. Tetapi kalau justru kita sebagai tokoh agama tidak menjadi contoh, ya itu ada timbal baliknya. Apalagi sekarang kalau bilang di dalam kerohanian, orang so campur aduk dengan politik, justru politik ini menghancurkan. Nah, itulah kita harus hindari. Mudah-mudahan kita yang ada di Sulawesi Utara tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Memilih yang terbaik, kalau mau bilang memilih, semua orang ini so pinter. Nggak perlu mau jelaskan, orang so tahu siapa yang menjadi pilihan. Usahakan cari seorang pemimpin yang betul-betul memperjuangkan rakyatnya. Itu mungkin. Oke. Mungkin ada yang mau ditambahkan oleh Pak Jemi? Silakan Pak. Saya kira memang tadi sudah banyak dijelaskan bagaimana kita sebagai warga masyarakat, juga sebagai warga yang beragama dari berbagai latar belakang agama kita masing-masing. Karena kita memang tadi dijelaskan oleh Pak Abid bahwa agama dan negara itu tidak saling terpisah antara satu dengan yang lain. Nah, negara bisa kacau, di dalamnya ada warga masyarakat. Agama juga bisa kacau, bisa terjadi seperti itu. Oleh karena itu negara sudah mengatur berdasarkan konstitusi negara, berdasarkan undang-undang peraturan terkait juga dengan pelaksanaan pemilu saat ini, semua sudah diatur. Ya, tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Ya, jangan kita jadikan misalnya gereja, masjid itu sebagai mimbar politik. Tadi disinggung soal 98 sudah mulai akan mengarah ke situ. Janganlah kita sampai ke situ. Sekarang kan 2024, bukan 98 lagi. Itu istilahnya kisah masa lalu yang sebetulnya kita harus tinggalkan semua itu. Karena kita dalam bernegara, kita lebih menjunjung tinggi kebinekaan. Ya, kebinekaan. Negara kita menjunjung tinggi kebinekaan kita, beragam suku, ada banyak suku, agama, ya kita di sini yang diakui ada Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu. Itu kalau tidak salah ada 6 agama yang diakui oleh negara. Marilah kita bersama peran tokoh agama untuk melihat jemaahnya, hamba-hambanya. Ya, ini peran tokoh agama yang juga adalah kalau bagi kami gembala, ustadz, pendeta itu kita harus bisa memberikan kesejukan bagi warga kita sehingga hal-hal atau gesekan-gesekan yang mungkin terjadi lebih diawali, diantisipasi oleh tokoh agama. Jangan tokoh agama justru jadi api di situ yang membakar hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Saya kira mungkin itu. Oke, mengingat waktu yang sudah tidak lama lagi, saat ini terkait dengan bagaimana peran tokoh agama, seperti saya topik tadi bahwa untuk mensukseskan pemilu 2024. Nah, kita ketahui kampanye menggunakan politik identitas ini
pernah terjadi. Dan ini banyak disesalkan oleh masyarakat. Nah, bagaimana dari peran tokoh-tokoh agama ini agar supaya ini politik identitas ini jangan sampai terjadi seperti di Jakarta pada beberapa waktu lalu di saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Mungkin ke Pak Abid dulu untuk bisa menanggapi terkait dengan politik identitas ini, Pak. Ya, saya kira begini. Pertama, bahwa identitas itu adalah sebuah keniscayaan yang ada melekat sama kita. Paling tidak kita sebagai seorang yang berkeyakinan, yang memeluk satu agama, itu satu identitas. Yang kedua, suku juga merupakan identitas. Kalau saya balik sebenarnya ini semua Allah atau Tuhan yang atur. Kalau Tuhan ingin bikin orang sama satu agama Kristen semua satu dunia, mudah bagi Tuhan karena dia maha kuasa. Demikian juga sebaliknya kalau dia Islam. Jadi jawaban Quran, Alkitab ya, Al-Quran di dalam Islam, nanti di Alkitab tentu jangan saya, nanti ada Pak Pendeta Ronald. Itu dikatakan diciptakan oleh Tuhan berbeda itu wakaba illa li ta'arafu agar kalian itu saling silaturahmi. Kalau kita dengan Pak Donald ini tidak berbeda suku, tidak berbeda agama, untuk apa tuh silaturahmi? Bahkan bagi Tuhan sangat mudah, jangankan bikin satu agama. Sama muka orang semua lagi boleh, Tuhan boleh bekeng. Cuma kalau bacalek, iya. Kalau bacalek no, bagaimana ini kalau mau pasang baliho kalau muka sesama. Jadi orang pe ilmu itu sedikit sebagai manusia, Tuhan itu maha kuasa, maha besar. Jadi orang harus terima ini sebagai sebuah keniscayaan, itu menurut saya. Tapi membawa itu dalam ranah-ranah untuk mendapatkan dukungan itu yang menurut saya harus dihindari. Ini umat, minta maaf, umat Islam selama sekali selalu dijadikan sebagai pendorong mobil mogok. Bawa nama umat, serta dia jadi dia kesetinggal tuh umat. Kan sama dia orang tolak oto. Jadi sudahlah berhentilah itu pakai tagline agama. Padahal dia sendiri juga melakukan kebohongan di mana-mana, janji kosong dan sebagainya. Jadi ini yang saya kira, jadi kita menipu manusia untuk keuntungan politik, menjadikan agama sebagai komoditi. Menurut saya ini tidak dewasa dan itu gambaran dari kebodohan yang sebenarnya politisi itu. Kalau dia memang seorang yang ingin membawa aspirasi masyarakat, kasih tunjuk DP sikap, kasih tunjuk DP kapasitas, kasih tunjuk kenapa kelakuan rupa ini. Iman itu harus dibuktikan kan dengan kenyataan. Nanti dari situ orang akan nilai. Saya kira ini, dan bagi saya sebagai seorang muslim, sebagai seorang, saya saudara-saudara Kristen ini banyak sekali. Cari takalamingan, paling banyak Kristen. Lalu hadirnya agama kemudian memisahkan. Tidak ada ajaran agama seperti itu. Di Islam itu nyana mau masuk surga, kalau orang-orang Islam itu orang tetangga terganggu. Nah, ulama mendefinisikan dalam Islam, orang tetangga itu 40 rumah ke kiri, ke kanan, ke muka, ke belakang. Kita dah hitung kalau begini kong kali 3 suara, itu ada 1000 lebih suara. Ya, nah tidak masuk surga kalau orang tetangga itu terganggu. Dia tidak sebut oleh Rasulullah, dia tidak sebut dia mesti Islam atau dia mesti orang Sangir. Kalau orang Gorontalo bukan, nyanda. Semua apapun DP agama. Jadi saya kira torang mari lebih dewasa dan pengkajian torang terhadap agama dan negara ini adalah sebuah proses. Kalau kita lihatkan agama itu adalah nilai-nilai Tuhan, nilai-nilai langit yang diturunkan. Sebenarnya bernegara ini kan proses dialogis torang kehidupan yang panjang dan itu selalu menjadikan agama sebagai landasan normatif. Coba perhatikan undang-undang itu di landasan normatif, musyawarah itu semua ajaran agama. Jadi saya kira ini yang membuat agama ini tinggi, yang membuat nilai agama ini turun karena orang yang membawa itu menjadikan dia sebagai komoditi. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan dan sekali lagi saya himbau, saya politisi, Anda barangkali juga politisi. Hentikanlah bahwa terminologi agama dan sebagainya dijadikan sebagai komoditas padahal Anda sendiri hanya ingin menjadikan agama untuk menarik, menjadi magnet supaya orang yang seagama dengan Anda mengikuti Anda. Jangan begitu. Anda harus kasih tunjuk prestasi Anda sebagai seorang manusia, sebagai warga negara yang baik, sebagai orang yang beragama yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ke Pak Pendeta, Pak. Ya,
sebenarnya perbedaan itu adalah indah. Kalau kita semua sama, seperti tadi dijelaskan oleh Pak Abid Takaleminang. Jadi perbedaan itu sangat indah bagi kita. Ada satu pepatah mengatakan orang yang paling baik di dunia adalah orang yang dapat membahagiakan orang dengan kebaikan. Tentunya kita harus menunjukkan kebaikan. Kalau saya kutip di dalam Bible, di dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 6, dalam bahasa aslinya Yunaninya, dia katakan begini, Holegon en auto, menein opele katos ekeinos peripatesen kai autos hotos peripatein. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Berarti kalau kita sebagai orang Kristen menunjukkan bahwa kita Kristen yang baik, berarti harus menunjukkan sikap yang baik. Bagaimana kita mengatakan saya adalah orang Kristen yang baik, tetapi sifat, karakter, cuma orang bilang istilah singa mimbar, jago berbicara tentang firman, jago berbicara tentang kebenaran, tetapi kita tidak melakukan. Alkitab mengatakan iman tanpa perbuatan adalah sia-sia, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi haruslah jadi orang Kristen yang baik. Sebagai tokoh agama Kristen berarti dia harus hidup berdampingan antara satu dengan yang lain. Contoh saya juga, di lingkungan saya banyak keluarga Muslim. Dan sampai saat ini kami terjalin hubungan yang baik. Tidak pernah ada saling cekcok antara satu dengan yang lain. Kalaupun terjadi, itu biasanya biasa dalam keluarga itu kita cepat langsung berdamai. Karena paling pokok di dalam kehidupan kita adalah hidup damai, hidup berdampingan antara satu dengan yang lain. Sama dengan Pak Abid bilang, bagaimana kita bisa mewujudkan surga itu, sedangkan surga di dalam keluarga saja tidak ada. Surga di dalam masyarakat itu tidak ada. Sehingga di sini ketika kita menciptakan hal kebaikan, otomatis di lingkungan sekitar kita, luar biasa. Apalagi seorang calon legislatif, Pak Abid Takaleminang, saya memang dari dulu berteman dengan beliau, saya senang. Karena beliau itu tokoh agama yang luar biasa. Kami juga pernah saling silaturahmi antara satu dengan yang lain. Mudah-mudahan kita memilih seorang calon legislatif yang betul-betul luar biasa, memperjuangkan kehidupan daripada masyarakat yang ada, menjaga kerukunan, menjaga persatuan kesatuan, sehingga dikatakan NKRI harga mati. Saya tutup, Shalom Aleichem Bisem Hamasiyah. Oke, terima kasih. Pikulan,